Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Budiman yang terkasih dengan Tuhan, dalam minggu hari ini menyapa kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita ikuti dengan baik tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untuk apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu diperkuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk lama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Budiman yang terkasih, kita tahu bahwa inti pokok ajaran Kristen adalah kasih. Dan salah satu bentuk kasih adalah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tada hataridan Allah di roha ina dan gabi kartu Tuhan doaga mengasih. Dan itu yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Artinya salah satu wujud kasih adalah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak menjadi skandalon. Mari kita pelajari dari nas ini. Pada waktu Paulus menuliskan kitabnya, suratnya kepada umat Kristus, ada dua pemahaman tentang daging yang dipersembahkan pada berhala. Jadi ada dua pangatusiyo karimus tubuh nang dipilihon di sompaon menang ubi.
satu bagian atau satu kelompok orang merasa atau memahami atau mengetahui kalau daging sudah dipersembahkan kepada berhala, itu tidak bisa dimakan lagi. Karena apa? Karena daging itu sudah menjadi najis, karena sudah dipersembahkan kepada berhala atau ilah. Itu satu kelompok. Dan kelompok ini disebut oleh Paulus memiliki hati nurani yang lemah, jadi rohana dan tubuh rohana. Kelompok yang kedua di tengah jemaat Korintus adalah ada orang yang memahami sekalipun daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala, kita bisa memakannya. Karena apa? Karena ya berhala-berhala itu kan sebenarnya tidak ada kekuatannya, tidak ada kuasanya dan lain sebagainya. Dan itu bukanlah ilah yang betul, bukanlah Allah yang betul. Karena Allah yang betul adalah Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah pemahaman bagian jemaat di Korintus. Menghadapi dua perbedaan ini, Rasul Paulus membawa satu pencerahan, dan yang mau dikatakan oleh Paulus bukan mempersoalkan perbedaan, tetapi bagaimana mewujudkan kasih di tengah perbedaan pemahaman tersebut. Jadi Paulus mengatakan seperti ini, kita memang bebas dalam memahami bagaimana daging bisa dipersembahkan kepada berhala. Kalau ada orang yang menganggap itu tidak apa-apa kalau dimakan, yaitu kebebasannya. Dan kalau ada orang juga yang memahami itu tidak bisa dimakan, itu juga menjadi kebebasannya. Tetapi yang paling penting adalah kalau ada orang yang menganggap atau meyakini, memahami bahwa daging yang dipersembahkan tidak bisa lagi dimakan, bagaimana yang memahami yang lain bisa memaklumi itu? Artinya, ya kita sudah tahu ada orang yang menganggap tidak bisa dimakan lagi daging yang dipersembahkan, ya jangan pula kita sengaja memakannya. Karena apa? Karena dengan begitu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita melukai iman mereka. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Jadi artinya bagaimana kita mengasihi orang yang berbeda pemahaman dengan kita, dan khusus dalam konteks ini artinya jangan menjadi batu sandungan. Di sini juga Paulus mau mengatakan salah satu wujud kasih tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya kita jangan hanya memikirkan diri kita. Kalaupun saya memahami memakan daging itu dipersembahkan itu tidak apa-apa, tetapi orang lain yang lemah imannya menganggap itu tidak bisa dimakan, janganlah kita pula secara sengaja memakannya karena itu melukai orang lain. Di sinilah arti kehadiran iman Kristen. Jadi intinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bagaimana kita memikirkan, jangan kita hanya memikirkan akibatnya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana akibatnya untuk orang lain. Contoh sederhana misalnya, pada zaman ini, di media sosial, ada orang yang mungkin memposting sesuatu dan orang lain itu menganggap pamer, misalnya makan makanan di restoran mewah, begitu banyak makanannya, itu diposting di media sosial. Ada orang yang merasa bahwa itu adalah sebuah flexing atau pamer, harga natuit. Dan terus ada orang yang merasa, kenapa saya harus mendengarkan kritik orang lain? Wah, sama boleh kalau di media sosial. Kenapa harus saya mikirkan? Saya punya kebebasan untuk memposting apa yang mau saya posting. Tetapi di sini sebagai orang Kristen, bagaimana kita melihat? Memang kita bebas memposting sesuatu di media sosial, tetapi jangan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya, mungkin ada orang yang melihat, jangankan makan di restoran, makan seadanya saja mereka sulit. Dan ketika dia melihat postingan-postingan seperti itu menjadi melukai hatinya. Artinya kurang lebih, bagaimana kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri juga, tetapi memikirkan orang lain. Dalam hal inilah kita mengingat
apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri, kita sudah sering tahu dan dengar ibu egois, tetapi mari kita upayakan juga bagaimana supaya semakin familiar kata altruis. Egois memikirkan diri sendiri, altruis adalah memikirkan kepentingan orang lain juga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Bima yang terkasih, salah satu wujud kasih kita kepada sesama kita manusia adalah bagaimana kita tidak menjadi kepentingan, dan ketika kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, itu sudah pasti kita tidak akan menjadi bagi kepentingan kita. Tuhan memberkati.